Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dan kini kita akan mengamati peta dari Selat Hormuz bersama Pak Agung yang akan menjelaskan mengenai karena salah satu kunci ataupun kata yang saat ini kemudian paling sering kita dengar adalah blokade, salah satunya adalah blokade Selat Hormuz. Nah, Pak Agung, dari peta apabila kita lihat pola saling blokade ini, Iran menekan choke point sementara armada Amerika ini menjaga dari luar radius. Nah, bisa dijelaskan seperti apa posisi masing-masing yang disebut blokade yang dilakukan oleh Iran, blokade yang dilakukan oleh Amerika Serikat, dampaknya seperti apa? Ini adalah negara Iran yang besar ini. Ini ada negara-negara negara-negara teluk lainnya dari Oman, ada Uni Emirat, Qatar, Bahrain, Kuwait dan Arab Saudi. Yang menurut kategorisasi semua adalah proksinya Amerika karena menyediakan tempat untuk pangkalan Amerika, menyediakan fasilitas dan bahkan pada awal perang mengizinkan Amerika menyerang melewati ruang udaranya. Oleh karena itu Iran menutup. Jadi serangan awal dari Amerika dan dari Israel itu adalah serangan ilegal karena tidak sesuai dengan aturan hukum internasional, sehingga Iran memutuskan untuk membalas memberikan pasal 51 dari piagam PBB, yaitu dengan menutup Selat Hormuz untuk Amerika dan kawan-kawan, yaitu negara-negara ini. Jadi balasan. Sekarang setelah itu Amerika melakukan tindakan lagi, yaitu dengan memblokade. Nah, blokade ini tindakan ilegal lagi karena yang dilakukan blokade oleh Iran adalah balasan pada orang yang menyerang. Nah, sekarang orang sudah membalas, dibalas lagi dengan blokade. Tapi masalahnya adalah blokadenya tidak mampu untuk berani dekat-dekat. Ini Teluk Oman, ini Laut Arab. Mereka pada jarak sekitar 200 mile atau 300 km dari pinggir Gulf Oman. Kenapa? Karena mereka takut dengan rudal pantai serta rudal jelajah atau rudal balistik. Sehingga mereka mengawal di jalur ke Bab el Mandeb sama jalur menuju ke India, sehingga kapal-kapal yang dicegat itu berada di luar ini. Tidak ada yang di dekat di sini. Karena semua takut. Nah, setelah terjadi blokade tadinya dibuka dengan alasan kan sesuai dengan perjanjian kalau Lebanon berhenti dari gencatan senjata, dibuka untuk semua. Baik yang dari pihak yang mendukung Amerika juga dibebaskan, pihak yang dari Iran dibebaskan. Tetapi blokade Amerika bukan terima kasih, tapi Iran nggak boleh keluar. Karena Iran nggak boleh keluar, nggak boleh keluar gimana? Akhirnya dia tutup sekalian untuk semua. Akhirnya yang terjadi adalah kapal dari Iran namanya Tosca ya, itu ditahan di sini, kemudian dipaksa untuk berhenti. Nah, itu tindakan ilegal. Kenapa? Kapal-kapal itu tidak ada yang melanggar hukum. Kapal-kapal itu mengikuti aturan yang diatur oleh yang menguasai Selat Hormuz saat ini adalah Iran, kemudian keluar, diambil tindakan berupa tindakan ditembak dan segala macam. Iran bisa menembak di sini itu hanya tembakan peringatan kepada India. Di sini tembakannya malah melumpuhkan kapal, yaitu kapal Tosca itu. MV Tosca, ya. Nah, kemudian ditahan oleh kalau dari US Tripoli ya, katanya ditahan, kemudian Apakah itu masuk kategori pembajakan apa yang dilakukan oleh Amerika terhadap kapal dagang Iran? Ya, berdasarkan dari hukum internasional, tindakan dari negara yang melakukan agresi, kemudian habis itu dia orangnya membalas, dibalas lagi agresi, itu tindakan yang ini. Dan itu kategorinya bisa dibilang seperti piracy. Karena tidak ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya loh, saya kan sudah blokade. Ya kalau kamu statusnya perang. Nah, sekarang di dalam ini dia dengan memblokade ini, dengan melakukan serangan itu dia sudah membatalkan ataupun merusak daripada kesepakatan. Karena dalam kesepakatan 10 poin yang disebutkan oleh Iran, salah satunya adalah tidak mengganggu sasaran, tidak mengganggu negara-negara yang ini. Jadi betul-betul membebaskan, jadi tidak ada hambatan atau sanksi. Nah, ini kan memberi sanksi dengan melarang kapal Iran keluar, itu kan sanksi. Padahal lagi mau berunding, kok malah sanksi diterapkan. Alasannya adalah untuk menghukum. Jadi Amerika sampai terakhir tidak menyadari bahwa dia sangat tergantung dengan ekonomi dari minyak yang keluar di sini. Dia tetap beri tekanan, jadi tetap tidak melupakan bahwa posisinya sebetulnya sedang lemah, tetapi tetap memaksakan untuk Iran menurut. Ya, Iran tidak menurut, langsung aja dia balas, bahkan balasannya dia kirim drone untuk menyerang kapal-kapal di sini. Oke, apabila kita lihat kan yang dijadikan kemudian sorotan adalah Selat Hormuz, tapi kita lihat bagaimana kemudian kapal-kapal militer dari Amerika justru ditempatkan di jalur ataupun di area yang di luar zona resiko seperti itu ya, Pak Agung. Apa maksud dari strategi yang dilakukan oleh Amerika ini? Apakah kemudian Amerika, padahal kan Amerika sendiri yang mengatakan
mengatakan bahwa Iran kekuatan militernya sudah dipangkas kalau ataupun tadi dilemahkan. adalah secara hukum ini balas membalas, yang satu melanggar hukum, satu sesuai dengan hukum. Nah, tapi secara perang informasi pada saat terakhir mengatakan blokade, Trump mengatakan blokade, itu sudah berkesan, wah ini kita kuat ya, kita bisa blokade. Habis itu Iran dengan membalas dengan saya buka blokadenya. Wah, Iran menunjukkan saya yang berkuasa, keluarlah kapal. Setelah itu Amerika mengatakan, wah tapi blokade untuk Iran saya tetap nggak boleh lewat. Dibalas lagi. Terus sama Iran langsung dia melakukan tindakan dengan melarang ada kapal India lewat dengan tembakan, wah tembakan, begitu tahu tembakan nggak keluar, yang terjadi kan loh bukannya lancar tapi malah terhambat. Nah, Trump mengeluarkan kalimat seperti ini, itu tindakan itu keterlaluan, berlebihan. Kan heran ya, negara yang menyerang Iran bahkan membunuh presidennya, membunuh pimpinannya, membunuh banyak orang, bunuh banyak korban dengan ilegal, itu bisa mengatakan Iran itu berlebihan. Kan aneh kan? Sudah berlebihan. Habis itu ada kalimatnya lagi. Iran ini meres ya, memeras ya, blackmail ya. Loh, kalau seseorang menganggap memeras berarti kan posisinya lebih lemah sehingga bisa diperas. Biasanya orang berbuat kesalahan diperas, orang tidak bisa berdaya diperas kan. Jadi artinya apa? Itu secara tidak sadar bahwa sadarnya Presiden Trump mengatakan Iran lebih kuat sehingga dia yang diperas, merasa diperas. Itu kestatement. Dan yang tindakannya lagi apa? Langsung dia ngirim, oke, kita hari Senin kita akan berunding. Artinya apa? Wah, kalau ini ditutup beneran kan bahaya nih, nggak keluar, harga minyak naik, nanti inflasi nanti suku bunga obligasinya naik, begitu naik, bunga bank naik di Amerika, orang-orang pada resesi karena nggak bisa bayar angsuran, nggak bisa bayar macam-macam, akhirnya nanti dia akan kemungkinan tidak terpilih lagi dalam pemilu maksudnya Republikan kalah, Partai Republik kalah, nanti kemungkinan dia di-impeach kalau dia Demokrat menguasai ini. Nah, jadi yang dikejar oleh Trump sekarang adalah bagaimana secepat mungkin ini mengalir dengan lancar, mungkin dalam sebulan atau 2 bulan bisa lancar, habis itu nanti ekonomi Amerika pulih lagi, dia aman dari impeach. Tapi kalau enggak ini, nah sekarang dia antara dia kelihatan hebat, kurang strong leader, dengan secepat mungkin selesai. Kalau dia adalah seorang politikus yang betul-betul ahli dan bertingkat, harusnya dia gimana caranya ini cepat selesai. Tapi dia malah nambah-nambahin dengan ngancam-ngancam. Nah, itu kan masalah. Baik, Pak Reza, menurut Anda kaitannya dengan hukum internasional dan aksi saling blokade yang dilakukan seperti apa? Ini benar-benar bertentangan dengan hukum internasional ya. Ini menciptakan keraguan, menciptakan ketakutan dan mengganggu sirkulasi energi dari Hormuz. Amerika Serikat tampaknya berpikir dia menang dalam jangka pendek ya. Tapi dalam jangka panjang dia hendaknya juga sadar bahwa semakin banyak negara-negara yang antipati pada dia. NATO semakin menyatu, kemudian NATO semakin menyatu untuk berbeda pendapat. Kemudian juga kita lihat baru-baru ini kan Inggris dan Perancis merencanakan sebuah konsorsium, tidak ada Amerika Serikat di situ. Kemudian juga kita perhatikan juga bahwa negara-negara yang tergantung juga pada ekspor dari Hormuz tersebut seperti Rusia dan China, kemudian juga Korea Selatan dan Jepang, itu sudah mulai terganggu. Padahal Korea Selatan dan Jepang adalah negara di bawah binaan Amerika Serikat di Asia Timur. Jadi Amerika Serikat tampaknya ingin bermain cepat. Kalau Iran berpikir diplomasi itu ada suatu proses. Donald Trump sudah mengatakan akan mempelajari 10 items yang Iran ajukan. Tapi kan sekarang dia tolak lagi. Dia perluas isunya begitu. Misalnya perihal nuclear enrichment yang akan naik pelan-pelan ke atas, dikatakan tidak boleh, kemudian juga dikatakan 20 tahun Anda tidak boleh beraktivitas di situ. Jadi sekarang kelihatan Amerika Serikat ini benar-benar yang Sun Tzu bilang itu mengganggu jalannya suatu negosiasi tersebut. Dia ganggunya di Hormuz, dia ganggunya di luar Hormuz, dan juga dia ganggu di Lebanon. Amerika Serikat berpikir bahwa Iran itu akan goyah dalam konsistensinya. Tapi saya pikir menit-menit terakhir mungkin dia datang ke perundingan di Islamabad dan dia akan datang dengan full team, dengan individu-individu yang sangat qualified seperti kita lihat pada pertemuan pertama beberapa minggu silam. Mbak Aisyah, dari segi strategi ataupun mungkin dari segi intelijen juga, apakah kemudian aksi saling blokade seperti ini bisa menjadi sebuah alat tawar yang kemudian akan memaksakan sebuah kesepakatan dalam perundingan yang dijadwalkan akan dilakukan pada tanggal 21 April seperti itu? Ya,
di dalam perundingan ini kan seharusnya kita melihat adanya stalemate terlebih dahulu, di mana kedua belah pihak ini sudah lelah dari segi militer, ekonomi, politik, ya, persepsi gitu ya. Lalu kemudian kita lihat di sini kedua negara ini yang paling saat ini merasa lelah itu sebenarnya adalah Amerika Serikat. Karena tadi ya, bukan hanya tekanan dari sisi internasional, tetapi juga dari sisi domestik. Adanya kenaikan harga yang luar biasa dari energi, lalu kemudian harga pangan gitu ya. Lalu kita bicara juga tentang oposisi ya yang saat ini semakin kuat gitu. Apalagi sekarang approval rate Trump itu hanya sekitar 35% saja dari masyarakat Amerika Serikat. Itu kan jumlah yang sebenarnya sangat rendah gitu. Sementara di sisi Iran ini kan menyadari bahwa konflik ini merupakan existential crisis untuk mereka. Dia selama apapun peperangannya, ini dia akan melakukan pertempuran sampai titik darah penghabisan. Karena kalau misalnya Iran menyerah, maka rezim mullah yang saat ini berkuasa di Iran itu akan hancur gitu ya. Nah, saya kira di sini Iran sempat melakukan pembukaan Selat Hormuz sebagai sebuah itikat baik untuk bisa menciptakan adanya trust building di antara kedua negara. Karena sebelumnya pernyataan Iran kan menyatakan bahwa kalau misalnya Amerika Serikat dan Israel menghentikan pertempuran di semua front-front yang ada di Timur Tengah, maka kemudian Iran akan memenuhi janjinya untuk bisa membuka Selat Hormuz, dan itu dilakukan oleh Iran. Tetapi permasalahannya setelah itu dilakukan kan AS malah tidak mau membuka blokade, yang mana tadi Pak Agung juga sudah menjelaskan bahwa ini sesuatu yang ilegal karena tujuannya bukan melindungi diri, bukan berdasarkan kemudian selektif kapal militer, tetapi ini menyasar ekonomi yang bertujuan untuk membuat masyarakat Iran kelaparan, gitu ya. Itu kan menjadi sesuatu yang sebenarnya menarik ketika kita lihat di sini. Oke, baik, Mbak Aisyah, Pak Reza dan juga Pak Agung, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.